menjelaskan tentang laporan resmi modul 4, yaitu hosting dan aplikasi Android. Pada bab 1, pendahuluan berisi tentang yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang berisi tentang pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah perangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Kemudian ada pengertian dari hosting. Hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website simak serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi akan dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin mencari. Sedangkan untuk domain adalah nama dari website atau sebuah alamat yang dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Aplikasi adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Dalam laporan praktikum modul 4 kali ini membahas tentang suatu sistem hosting dan aplikasi Android mengenai penjaringan pada CV Jepara, di mana hal ini digunakan agar mempermudah kasir dalam melakukan pendataan penjualan ikan. Aplikasi yang digunakan dalam modul kali ini adalah Filezilla, yang nantinya langkah-langkah pekerjaan akan dijelaskan secara rinci pada bab 3. Kemudian ada rumusan masalah, bagaimana cara merancang website online dengan menggunakan perangkat lunak Filezilla dan aplikasi Android pada sebuah permasalahan sistem informasi penjualan ikan. Selanjutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama, perhatikan dapat memahami dan mengetahui apa itu hosting dan aplikasi Android. Yang kedua, perhatikan dapat mengimplementasikan permasalahan tentang penjualan ikan ke dalam sebuah sistem informasi berbasis web online. Yang ketiga, perhatikan dapat membuat web sistem informasi online tentang penjualan ikan menggunakan hosting dan aplikasi Android sederhana menggunakan Filezilla. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi tentang pengertian hosting, kemudian ada pengertian dari domain, kemudian ada pengertian dari website, kemudian ada pengertian dari web server, ada sejarahnya Android, ada pengertian dari aplikasi Android, di dalamnya ada kelemahan dan kelebihan aplikasi Android, dan juga ada pengertian dari Filezilla, ada pengertian dari Java, pengertian dari FTP. Kemudian ada bab 3 yang berisikan langkah-langkah pengerjaan. Untuk langkah-langkah pengerjaan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Delicia Salsabila. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Ini adalah tampilan home, kemudian ada tampilan login, ada tampilan sukses, ada tampilan gagal, tampilan help, tampilan about, tampilan input ikan, tampilan data ikan, tampilan input kasir, tampilan data kasir, tampilan input pelanggan, tampilan data pelanggan, tampilan input peternak, tampilan data peternak, tampilan input nota pembelian, tampilan data nota pembelian, tampilan logout. Kemudian ini aplikasi Android-nya, ada tampilan home, tampilan login, tampilan sukses, tampilan gagal, tampilan help, tampilan about, tampilan input ikan, tampilan data ikan, tampilan input kasir, tampilan data kasir, tampilan input pelanggan, tampilan data pelanggan, tampilan input peternak, tampilan data peternak, tampilan input nota, tampilan data nota, tampilan logout. Kemudian ada analisa output. Analisa output tampilan home. Berdasarkan output sistem informasi dari hasil pembuatan web online dan aplikasi Android sistem penjualan ikan, di atas dapat diketahui bahwa gambar yang di atas merupakan tampilan menu home PHP terdiri dari menu home, login, help, dan about. Kemudian ada analisa output tampilan login, merupakan tampilan menu login PHP yang mengandung pola username dan password dari kasir untuk masuk ke dalam sistem informasi ini serta terdapat tombol login. Kemudian ada analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal, merupakan tampilan menu gagal PHP yang memuat teks password yang Anda masukkan salah. Silakan coba lagi, yang bertujuan agar user mencoba kembali untuk login. Kemudian ada analisa output tampilan help, merupakan tampilan menu help PHP yang mengandung tentang bantuan dari sistem informasi dari web ini yang berisi tentang sistem penjualan yang dibuat. Kemudian ada analisa output tampilan about yang merupakan tampilan menu about PHP yang mengandung tentang tujuan sistem informasi pemrograman dan sistem penjualan ikan. Kemudian ada analisa output tampilan input ikan,
merupakan tampilan menu input ikan PHP yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas ikan. Dalam menginput data ikan harus memasukkan data pada atribut dari entitas ikan, yaitu kode ikan, ID peternak, nomor urut, jenis, jumlah, dan harga. Untuk menginput data pada entitas ikan, setelah mengisi data yang dibutuhkan, disediakan tombol input untuk memasukkan data tersebut. Kemudian ada analisa output tampilan data, merupakan tampilan menu data ikan yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas ikan. Informasi data yang ditampilkan dari halaman ini adalah data dari atribut entitas ikan, yaitu kode ikan, ID peternak, nomor urut, jenis, jumlah, dan harga. Kemudian ada analisa output tampilan input ikan, merupakan tampilan menu input kasir PHP yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas kasir. Dalam menginput data, menyimpan harus memasukkan data pada atribut dari entitas kasir, yaitu ID kasir, nama kasir, dan jenis kelamin kasir. Untuk menginput data pada entitas kasir, setelah mengisi data yang dibutuhkan, disediakan tombol input untuk memasukkan data tersebut. Kemudian ada analisa tampilan kasir, merupakan tampilan menu data kasir PHP yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas kasir. Informasi data yang ditampilkan dari halaman ini, data dari atribut entitas kasir, yaitu ID kasir, nama kasir, dan jenis kelamin kasir. Kemudian ada analisa output tampilan pelanggan, merupakan tampilan menu input pelanggan yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas pelanggan. Dalam menginput data pelanggan harus memasukkan data atribut dari entitas pelanggan, yaitu nomor urut, nama pelanggan, dan kota asal. Untuk menginput data pada entitas pelanggan, setelah mengisi data yang dibutuhkan, disediakan tombol input untuk memasukkan data tersebut. Kemudian ada analisa output tampilan data pelanggan, merupakan tampilan data pelanggan yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas pelanggan. Informasi data yang ditampilkan dari halaman ini adalah data dari atribut entitas pelanggan, yaitu nomor urut, nama pelanggan, dan kota asal. Kemudian ada analisa output tampilan peternak, merupakan tampilan menu input peternak yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas peternak. Dalam menginput data peternak harus memasukkan data pada atribut dari entitas peternak, yaitu ID peternak, nama peternak, dan jenis kelamin peternak. Kemudian ada analisa output tampilan peternak, merupakan tampilan menu data peternak yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas peternak. Informasi data yang ditampilkan dari halaman ini adalah data dari atribut entitas peternak, yaitu ID peternak, nama peternak, dan jenis kelamin peternak. Kemudian ada analisa output tampilan input nota pelanggan, merupakan tampilan menu input nota pelanggan yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas nota pembelian. Dalam menginput data nota pembelian harus memasukkan data pada atribut dari entitas nota pembelian, yaitu nomor nota, dikasih dari peternak, pesanan, dan total tagihan. Setelah mengisi data dibutuhkan, disediakan tombol input untuk memasukkan data tersebut. Kemudian ada analisa output tampilan data nota pembelian, merupakan tampilan menu data nota pembelian yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas nota pembelian. Informasi data yang ditampilkan dari halaman ini adalah data atribut entitas nota, yaitu nomor nota, dikasih dari peternak, pesanan, dan total tagihan. Kemudian ada analisa logout berdasarkan output sistem informasi, merupakan tampilan menu logout yang menentukan logout untuk kembali ke halaman dari sistem informasi ini. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, website merupakan tempat penyimpanan data website di mana di dalamnya meliputi kapasitas penyimpanan. Website merupakan sebuah kapasitas yang digunakan untuk mengukur jumlah pengunjung website serta database. Sedangkan aplikasi Android merupakan sebuah perangkat lunak yang dalam pengoperasannya dapat berjalan di perangkat Android dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara standalone. Satu file APK berisi sebuah konten aplikasi Android dalam merupakan file yang digunakan perangkat Android untuk menginstal aplikasi. Yang kedua, Praktika sudah dapat mengimplementasikan permasalahan para penjualan ikan CV Jepara yang mengalami kelelahan kesulitan dalam pendataan penjualan ikan, sehingga CV Jepara membuat web dan aplikasi Android yang memuat sistem informasi dari sistem penjualan ikan agar web tersebut dapat diakses dengan mudah. Web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Yang ketiga, web online dan aplikasi Android tentang sistem informasi penjualan ikan CV Jepara juga dapat diselesaikan pada minggu ini. Website dapat diakses melalui jualan ikan jpr.ultimatefreehouse.in serta aplikasi Android sudah dapat diinstal melalui smartphone Android. Kemudian ada saran. Yang pertama, diharapkan video laboratorium lebih jelas agar tidak terjadi kesalahan saat Praktika mencoba perhatikan tersebut. Yang kedua, diharapkan tentang permasalahan pada Praktika lebih bervariasi. Yang ketiga, diharapkan langkah-langkah pengerjaan pada laporan resmi lebih dipersingkat. Selanjutnya akan ditampilkan video-video langkah-langkah pengerjaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sabila, NKM 19010 dari kelompok 22 sesi kami 1. Di sini saya akan mencoba menjalankan aplikasi Android dari sistem informasi penjualan ikan CV Jepara. Pertama-tama kita harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu di Android. Lalu setelah itu kita buka aplikasinya. Di sini merupakan tampilan awal. Di sini ada menu Home, Login, Help, dan About. Kita masuk ke menu Home. Di sini ada Selamat datang di sistem informasi penjualan ikan CV Jepara. Lalu pada menu Login, di sini kita harus memasukkan username dan password sesuai dengan data yang udah pernah kita input sebelumnya di localhost. Nah, di sini kita udah bisa masuk. Jadi di sini ada tampilan dari input ikan, kasir, pelanggan, peternak, dan nota pembelian. Lalu juga ada data dari ikan, kasir, pelanggan, peternak, dan nota pembelian. Kita masuk di input ikan. Nah, di sini kita bisa menginput data ikan yang baru. Di sini ada kode ikan, ID peternak, nomor urut, jenis, jumlah, dan harga. Lalu kita tag di data ikan ini ada data-data dari ikan. Lalu di input kasir ini ada ID kasir, nama kasir, jenis kelamin kasir. Di data kasir ini ada data-data dari kasir. Lalu di input pelanggan ini kita bisa menginput data pelanggan yang baru. Di data pelanggan ini, itu ada data-data dari pelanggan. Lalu di input peternak ini, kita bisa menginput nama-nama peternak atau data-data peternak yang baru. Lalu di data peternak ini kita bisa melihat data-data dari peternaknya. Di input nota pembelian ini ada nomor nota, ID kasir, ID peternak, pesanan, dan total tagihan. Lalu di data nota pembelian ini ada data-data dari nota pembelian. Setelah itu kita logout, lalu logout lagi. Nah, kita akan kembali ke menu Home. Lalu di menu Help ini, itu terdapat jika ada yang ingin ditanyakan, hubungi kontak di bawah ini. Ada nomor telepon serta emailnya. Lalu di menu About, di sini ada sistem informasi penjualan ikan CV Jepara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas toko kami dalam hal pelayanan dan mempermudah dalam mendata penjualan ikan. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.